Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Bapak Istabrokin. Pada perjumpaan kali ini kita akan belajar tentang sholat wajib dan zikir. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalian tahu nggak apa itu sholat fardu atau sholat wajib? Nah, sholat fardu adalah sholat wajib 5 waktu atau sholat 5 kali dalam sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada kita umat muslim. Nah, kita akan melihat jenis-jenis sholat fardu. Kalian pasti sudah tahu ya, ada namanya sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asyar, ada sholat maghrib, dan juga ada sholat isya. Itu adalah jenis-jenis sholat fardu. Kita harus tahu nih, apa saja syarat wajib sholat itu. Yang pertama, kita harus muslim atau harus Islam. Yang kedua, kita punya akal sehat. Dan yang ketiga, harus balik. Balik itu apa? Balik itu bagi laki-laki itu sudah mimpi basah, dan yang perempuan itu sudah menstruasi. Nah, itu syarat wajibnya, sudah wajib berarti sholat kita kalau sudah memenuhi 3 syarat tadi. Nah, adapun syarat sahnya, sholat itu dikatakan sah manakala kita memenuhi 4. Ya, yang pertama suci dari hadas dan najis. Suci dari najis dan hadas. Yang kedua tentunya harus menutup aurat. Nah, nggak boleh nggak menutup aurat. Yang ketiga sudah masuk waktunya. Nggak boleh sholat kalau belum waktunya. Nggak sah sholat kita kalau sholat belum waktunya. Dan yang terakhir itu harus menghadap kiblat. Kita sebagai muslim punya kiblatnya, nggak boleh sembarangan menghadap. Ya, pokoknya harus menghadap kiblat. Kiblatnya apa? Yaitu Ka'bah. Nah, ada rukunnya, rukun sholat. Rukun sholat itu ada 12. Yang pertama niat dulu dalam hati. Setelah niat kita takbiratul ihram. Yang ketiga kita berdiri. Tapi bagi yang mampu ya, kalau kalian nggak mampu berdiri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk berarti harus tiduran. Ya, kita menyesuaikan saja dengan kondisi tubuh kita ya. Terus yang keempat kita membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Baru nanti ruku, kemudian habis ruku itu naik dari ruku namanya i'tidal, baru setelah itu kita sujud. Yang kedelapan duduk di antara sujud. Nah, baru nanti tasyahud akhir atau tahiyat akhir, membaca sholawat dan salam. Nah, yang terakhir itu tertib atau beruntun ya, nggak boleh di lontak-lontak ya, atau takbiratul dulu nanti baru niat, sujud dulu baru niat, nggak boleh, harus berurutan dari niat sampai tertibnya. Nah, niat itu kita lihat, niat itu di dalam hati untuk melaksanakan sholat yang dituju. Ya, kalau nih kita mau sholat subuh, niatnya berarti harus sholat subuh. Niat dilakukan bersamaan dengan takbir. Kemudian takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Bahwasanya menandakan dimulainya sholat. Kemudian membaca Al-Fatihah. Berdiri tegak dan membaca surat Fatihah di setiap rakaatnya. Diikuti dengan surah pendek pada rakaat pertama dan kedua. Kemudian apa? Ada ruku. Ruku itu membungkuk dengan punggung lurus dan tangan di lutut. Nah, itu seperti contohnya membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ya. Kemudian ada namanya sujud. Ya, tidal dulu ya. Tidal itu berarti bangkit dari sujud. Bangkit dari ruku.
ya, berdiri tegak setelah ruku membaca sami Allahu liman hamidah, diikuti dengan Rabbana lakal hamdu. Baru sujud. Nah, sujud itu bersujud dengan dahi, hidung, kedua tapak tangan, lutut dan ujung kaki menyentuh lantai, membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Baru nanti sujud di antara dua sujud dengan posisi iftiros atau kaki kiri diduduki dan kaki kanan tegak. Nah, membaca Rabbi ghafirli warhamni dan seterusnya. Nah, pasti sudah hafal ya karena sering sholat. Nah, kemudian nanti tasyahud. Tasyahud itu ada dua, ada tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua, sholat dengan lebih dari 2 rakaat. Kemudian ada tasyahud akhir dilakukan sebelum salam pada rakaat terakhir. Nah, baru salam. Salamnya setelah sujud tasyahud akhir, berpaling ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menandakan bahwasanya sholat kita sudah selesai. Nah, kemudian kita melihat zikir. Zikir itu apa? Zikir adalah mengingat Allah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan doa-doa lainnya. Dalilnya, ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenteram. Quran surah Al-A'raf ayat 28. Nah, jenis-jenis zikir itu apa saja? Zikir setelah sholat. Ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali. Adapun zikir harian kita bisa mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, juga bisa tasbih, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, atau dengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, anak-anak sekalian, itu saja materi kita pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.